warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitannya. Amin. Ya, nggak usah berpanjang lebar. Tentunya edisi kali ini kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangeni tentunya. Kali ini saya membahas keris pusaka Sinomrobyong, Kinomrobyong, atau terserah sampai menyebutnya gimana, yang kembang kacangnya bungkem. Ini berpamor udan mas, bertangguh Madiun. Biasanya umum yang banyak itu udan mas terdapat di keris tilam, entah tilam sari atau tilam upi, biasanya keris-keris seperti itu. Tapi kalau udan mas di keris seperti ini agak sulit nyarinya, atau apalagi keris udan mas di pamor udan mas di keris lu itu langka, susah carinya. Ini pamor udan mas di keris Sinomrobyong atau Kinomrobyong, terserah sampean. Kembang kacangnya bungkem. Keris ini kelihatan sekali berwibawa dan ngerejekeni. Sepertinya di bawahnya ono pamornya kayo malam nggak gelap, malam nggak seberapa kelihatan. Seperti inilah udan mas Madiun. Monggo sampai cek energi ini. Keris ini warangan lama, jadi pamornya nggak seberapa kelihatan. Sebenarnya harus warangi ulang ya, biar pamornya agak ngejreng dikit gitu loh. Tapi Madiun memang banyak yang pamornya itu nggak seberapa kelihatan. Kalau di slow motion ntar insya Allah pasti kelihatan. Keris ini kelihatan berwibawa, kembang kacangnya bungkem. Insya Allah memiliki daya untuk membungkam lawan. Hati-hati dengan kembang kacang yang bungkem. Terkadang itu bisa yang kembang kacang yang nggak bungkem, tapi dipukul dikit bisa jadi bungkem. Berarti direkayasa kalau kayak gitu berarti ya? Nggak original. Kalau ini bungkem original. Selanjutnya wayamu. Oke, kalau kita membahas pusaka itu kayaknya nggak ada habisnya ya, Pi ya. Iya. Dan banyak sekali pertanyaan. Misalkan, apakah Luk 5 itu selalu buat pemimpin? Nah, kalau rata-rata Luk 5 itu memang untuk pemimpin, kepemimpinan seperti itu. Tapi bukan berarti yang lurus itu nggak ada buat yang pemimpin gitu ya, Pi ya. Jadi kita lihat dulu pusakanya kayak bagaimana, kayak seperti itu. Oke, ini salah satunya termasuk pusaka kepemimpinan, Pi. Jadi ini mengayomi dalam hal finansial. Tidak hanya itu saja, bagaimana orangnya itu terlihat mempesona seperti itu, Pi. Jadi apa ya? Sosok pemimpin itu ya nggak harus ditakuti dengan kegaharannya gitu, Pi. Jadi kalau pemimpinnya itu mempesona juga so what gitu loh, Pi. Sah-sah aja kan. Jadi karakternya itu juga, kepemimpinan itu juga mensejahterakan
yang dipimpin tentunya ya, Pi. Iya. Sejahterakan yang dipimpin itu juga dengan kewibawaan, dengan finansial yang tercukupi, dan orangnya pun humble, terus good looking. Itu kan ya kayaknya apa ya? Itu membuat orang selalu nyaman gitu, Pi. Bagaimana yang dipimpin itu selalu merasa nyaman seperti itu, Pi. Benar sekali. Sekarang bagaimana kita bisa namanya pemimpin sama yang dipimpin itu kan harus ada ini ya, Pi, ya. Harus ada dia menyadari ini pimpinannya dan dia menyadari saya dipimpin olehnya, seperti itu loh. Ya, harus seperti itu biar terjadi Sinkron. sinkron antara apa? Kawula lan yang dipimpin. Yang memimpin, sorry. Kaulo Gusti, tapi dalam artian pimpinan ini ya, Pi, ya. Karena arti Kaulo Gusti itu kan ya luas gitu. Gini loh, sebenarnya istilah manunggalin kawula Gusti itu bukan hanya bisa diartikan untuk orang yang manunggal dengan Gustinya itu aja. Nggak selalu seperti itu. Ada yang manunggalnya antara pemimpin dengan yang kawulonya. Orang dulu kan namanya pemimpin, kayak orang-orang kerajaan kan disebutnya Gusti Pangeran, Gusti ini kan gitu. Jadi manunggalin kawula Gusti itu nggak selalu diartikan seperti yang saya ngomong tadi. Itu manunggalnya antara kroso. Jadi biar kepemerintahan itu berjalan secara intinya kan saling memahami. benar, ya. secara enak. Iya, saling memahami intinya. Yaitu itu juga bisa disebut manunggalin kawula Gusti. Nggak selalu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu loh. Yang beda versi ini gitu loh. Lanjutkan. Ya, jadi pentingnya setiap orang itu tidak hanya wis gak usah ngurusi negara, wis gak usah ngurusi politik. Sebenarnya saya kurang setuju kalau seperti itu, Pi. Siapapun orangnya sebenarnya itu harus memahami politik, Pi, agar mereka bisa menempatkan makomnya, entah itu pemimpin, entah itu yang dipimpin, itu benar-benar bisa menempati makomnya gitu. Benar sekali, agar bisa memilih pemimpin yang benar. Nah, kalau semua orang itu sadar dengan politik, memahami politik, itu dia juga akan memahami bagaimana sosok yang patut untuk dipilih gitu. Iya. Nggak asal ikut arus saja, ikut A B B ya. Semua orang itu sebenarnya diwajibkan untuk memahami politik gitu. Iya, saja nih. Iya. Yang SDM-nya tinggi. Kita harus mulai menyadari, berpikir ke situ gitu. Itu bukan berarti jangan sok-sokan ngurusi politik lah. Kita itu juga bukan hanya pejabat aja yang paham berpolitik gitu. Kalau kita itu meskipun rakyat, jadi kita paham rakyat itu harus bagaimana, pemimpin itu harus bagaimana, seperti itu, Pi. Ketika ada statement, percuma presidennya A, aku ya golek makan D, aku cari makan sendiri, presidennya B, aku juga cari makan sendiri. Itu kan statementnya orang yang putus asa. Kita kan sekali lagi, kita ini harus menempati tugas kita masing-masing kan gitu. Wes, lanjutkan lagi. Oke, dan hidup itu ya memang ada kalanya hidup itu ibaratnya sedermo ngelakoni, ada kalanya kita itu diwajibkan untuk memilih kan, seperti itu. Nggak selamanya kita bisa memilih, nggak selamanya kita cuman bisa ngelakoni gitu, Pi. Ada saatnya kita memilih, ada saatnya kita ngelakoni kan, seperti itu, Pi. Jadi seperti itu yang mungkin selama ini beranggapan itu urusannya pejabat, urusannya ini. Kita harus mulai menyadari itu juga urusan kita, agar kita sekali lagi memahami gitu ya, Pi. Benar sekali. Sebagai rakyat atau sebagai pemimpin benar-benar menyadari agar semua itu bisa berjalan semestinya gitu. Iya. Rakyat juga berjalan semestinya, pemimpin juga berjalan semestinya. Dan kembali lagi ke esoteri, sekali lagi nggak jaminan selalu kalau lo 5 itu memang dominan buat pemimpin, tapi bukan berarti yang lurus itu nggak ada yang buat pemimpin, seperti itu. Nah, ini contohnya memimpin dengan secara menyejahterakan. Itu tadi sudah saya sebutkan semuanya, bagaimana sosok pemimpinnya itu terlihat menyenangkan, seperti itu. Oke, sudah panjang lebar. Pertanyaan nih. Oke.
sabar. Oke, ini dari Ipung Wahyudi Pi. Ya. Ini salah satu subscriber setia kita. Katanya memberi gini, Mas Ari, komen pesulap merah Thomas. Pertama kali muncul saya sangat mendukung, tapi semakin kesini kok semakin kesana. Kok kabeh-kabeh gak percaya. Santet gak ono lah, pelet gak ono lah. Pripun Mas Ari gitu katanya. Kalau saya pribadi mau komentari pesulap merah, saya nggak berani karena Bidang kita sendiri-sendiri bidang ya, kita Bu, ya. sendiri-sendiri gitu loh maksudnya gitu. Tapi kalau ketika orang mengatakan santet itu tidak ada, pelet itu tidak ada, karena dia menggunakan logika aku bilang itu cacat logika lah, enakan orang ngomong gitu. Ketika ngomong gini, kalau pelet ada, saya akan memelet artis yang terkenal yang kita nggak kenal. Logikanya lo taruh di mana? Bagaimana orang jatuh seneng sama kita tanpa kenal? Bagaimana senengnya lo? Kan ini kita sing goblok kan yang mengutarakan statement seperti itu. Kecuali Pi, mungkin gini. sebentar ya Pi ya, tak putus. Mungkin bukan goblok Pi, belum dewasa Pi. Nah, gini, kecuali sudah pernah ketemu, lah itu beda lagi. Gitu loh. Dan gini, setiap manusia, setiap orang itu memiliki energi. Nggak semua orang itu tadi, nggak semua orang itu bisa mudah dipelet ataupun mudah disantet. Itu nggak semua orang. Karena istilahnya orang sini itu gawan lahir. Ya. Iya, energi pembawaan lahir itu nggak semua orang mudah digitukan. Saya pribadi pernah mengalami, kalau ngomong santet orang sih, alhamdulillah, tapi nggak apa-apa, sering nggak apa-apa, alhamdulillah. Kapan hari itu saya ketemu, waktu saya di daerah Bandung sana, saya ketemu teman dari mana itu? Dari Jakarta. Dia punya pacarnya tak akui, jos, istimewa soal perawangan. Mungkin bisa dibilang indigo ya, Pi ya. Indigo, memang dia indigo. Dia ngomong ke saya, pertama dia rasan-rasan dulu, ngomongin saya di sama cowoknya tuh, kasihan saya melihat Mas Ari itu dipukuli, ditembakin orang, nggak pernah bales, nggak pernah gini, nggak pernah gimana ya. Ini mungkin kalau kamu udah pasti kamu balas gitu. Dia sampai istilahnya berbes mili kok boleh, menangis kecil lah, ini orang ngomong itu. Akhirnya ya udahlah, dia ibaratnya saya gitu-gitu kan nggak kenal lah apa dibales. Ya, jadi sebenarnya kita itu dalam online itu sudah kenal lama gitu. Jadi terus baru-baru ini punya kesempatan bertemu langsung yang diceritakan Mas Ari itu tadi. Jadi sebelum ketemu langsung ini sudah ada gambaran begini-begini. Ternyata ketika ketemu langsung itu lebih parah dari gambarannya, seperti itu loh guys. Ceritanya itu seperti itu. Makanya dia sampai netes eluh kayak seperti itu, Pi. Itu kalau penilaian istri saya kurang gimana ya? Kurang percaya. Kenapa? Karena nggak objektif. Saya lebih percaya dinilai orang lain kalau masalah gitu. Jadi biar lebih objektif. Dan kenapa kita bisa percaya? Karena apa? Dia tidak tahu keseharian kita. Itu kan jadi penilaiannya bisa objektif. Kalau tahu keseharian kita, contohnya kayak saya, kenapa Mas Ari kurang percaya sama? Karena bisa saja terkontaminasi kan guys gitu. Ya. Jadi penilaiannya kurang objektif gitu ya. Nah, maksud saya seperti itu. Kalau itu kan masalah santetnya tadi ya, masalah tembak-tembakan gaib. Kalau masalah pelet sendiri, dulu ya, waktu saya masih jualan, punya warung gitu. Punya warung itu ya, sama istri, saya sudah curiga. Dek, hati-hati sama orang ini. Dia nggak, alah mas gitu aja kok ono. Itu prosesnya itu
istri saya dipelet 2 tahun. Proses dia untuk benar-benar ingin mendapatkan istri saya, tapi alhamdulillah Gusti Masih Allah, dirahmati ya Pi ya, masih dilindungi, masih Gusti Allah- dirahmati. Gusti Allah melindungi. Itu saya nggak sekedar percaya toh, tapi saya itu pernah mimpi mengeluarkan kucing Dalam 3 kali dari celana saya, terus apa jenenge? Itu intinya main sulap lah. Terus saya konsultasi sama guru keris saya waktu itu. Terus kejadian sekitar tahun 2016. Saya ngobrol, itu gini di hari ada orang melihat istri sampean, terus sahabatnya sampean dimatiin. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Tapi pada waktu 2 tahun terakhir itu sampai istri saya muntah-muntah. Jadi tipe-tipe orang seperti istri saya ini nggak mudah untuk entah disantet, entah dipelet, nggak mudah karena energi pembawaan lahir itu udah luar biasa lah. Enakan orang ngomong gitu. Jadi sekali lagi nggak semua orang mudah dipelet ataupun disantet. Mungkin dia yang ngomong pelet nggak ada atau santet nggak ada mendatangi dukun atau orang pinter sing nggak seberapa bisa, yang ditarget kuat yo nggak terjadi bro, kan gitu. Ngomong aku siapa? Ya, enggak teruskan. Kenapa energi pelet itu tadi bisa melewati pusaka sehingga istri saya sampai muntah-muntah? Karena energi pelet dengan energi tembakan itu beda. Energi pelet itu halus, indah, jadi bukan untuk menyakiti. Jadi pusaka pun kayak dibuat terlena gitu loh. Karena itu jatuhnya kan bukan serangan. Tapi insya Allah beda lagi ketika kita memiliki pusaka berpamor Putri Kinurung. Itu memang difungsikan untuk melindungi seperti itu. Kalau cuman wongkon tangkis, Wongkon isen. wongkon lewat kalau kena energi pelet, udahlah. Mbak wis tuh pengalamannya akeh. Ya itu kan versi kita dan pengalaman kita yang sudah pernah mengalami hal seperti itu. Karena energi pelet itu beda dengan energi serangan. Jadi dia tidak menyakiti. Jadi dia masuknya tuh halus dan mungkin pusaka-pusaka banyak yang terlena. Saat itu saya masih belum punya pedok sih saat itu. Ya alhamdulillah ketika istri saya muntah-muntah tapi sebenarnya 3 hari sebelumnya saya sudah terasa nggak enak. Tapi waktu muntah-muntah itu jam 3 sore muntah, maghrib udah sembuh. Alhamdulillah sembuh, kayak tidak terjadi apa-apa. Yes, alhamdulillah. Sampai sekarang tetap menjadi milik saya. Oke, saya tambahin dikit ya Pi ya. Tadi kalau masalah energi setiap manusia itu bawaannya itu sendiri-sendiri. Jadi benar yang dikatakan Mas Ari itu, ini ada pelet, ini ada santet. Aku loh nggak mempan di pelet karena sama kayak pusaka sebenarnya. Masing-masing manusia itu ada dominannya sendiri-sendiri. Ada yang dominannya itu attack, ada yang dominannya itu defend. Kayak gitu ya Pi ya. Jadi ya masalah kalian percaya nggak percaya itu ya hak asasi juga ya, terserah kalian juga. Cuman kita menyampaikan apa yang sudah kita alami. Mungkin saja yang berstatement seperti itu, saya nggak komentari pesulap merah, itu bukan level saya. Nanti malah kita dikira pansos pakai apa kayak enggak. Ini sekali tadi kan lagi, kita juga kita menyampaikan seperti ini karena ada yang bertanya seperti ini gitu kan Pi. Saya bukan level dia. Dan kita juga nggak mengurusi dia Pi. Saya mengutarakan apa yang pernah kita alami saja gitu loh. Jadi ketika orang berstatement nggak percaya santet, nggak percaya pelet, mungkin saja dia belum mengalami atau dia gimana ya, ketemu praktisi yang abal-abal. Saya Ari Wisanggeni mau memeletkan orang, syaratnya satu, itu harus suami istri, saya mau. Tapi kalau nggak suami istri, sepuluh nih saya nggak mau. Apapun alasan sampean, kalau buat pacaran atau apa,
saya nggak mau. Tapi kalau suami istri, saya mau. Jadi istilahnya pelet itu kita benahi, Bi, untuk merekatkan kembali. Ya, untuk merekatkan demi keutuhan rumah tangga, saya mau. Saya pernah diajak kerjasama sama temen saya yang paranormal ya. Paranormal. Dia itu kan, ya emang lah, untuk pelanggan gitu-gitulah. Ayo Ri, ini dapat banyak gini. Enggak, apapun alasannya. Kecuali itu udah berumah tangga, saya mau. Jadi menolong itu tujuannya kan baik, tapi kan dengan cara yang baik pula. Jadi kita harus melihat dulu kasusnya kayak apa. Seperti itu memang tujuannya baik menolong, tapi kan semua itu kita lebih bermanfaat menolong dia atau kita menolong malah jadi mudarat gitu lebih. Benar. Ketika saya ngobrol sama ada kan di sini rumah saya ini sering buat nongkrong, pokoknya sering ramenya daripada sepinya lah gitu. Sharing-sharing gitu ya. Orang spiritual, orang supranatural, macam-macam lah. Saya sering ngomong, ketika kita menjadi seorang supranatural, mau menolong orang, posisikan kita seperti seorang pengacara. Kita lihat dulu kasusnya, ini benar atau salah. Kalau salah ya kita nasihati. Kalau benar ya kita nasihati tetaplah, tapi harus kita tolong. Kalau memang dia benar, tapi kalau salah ya cukup dinasihati saja. Karena apapun tindakan kita itu, meskipun niatnya menolong kan ada konsekuensinya gitu ya. Jangan sampai kita itu niatnya menolong malah jadi nggak benar kayak gitu. Dan bagaimana kita bisa menilai, oh ini saatnya kita menolong, oh ini memang harus apa ya, ibaratnya jatah yang harus dia lalui dulu. Itu kan ya kita kembali lagi ya, itu tahapannya keroso juga gitu kan. Guys, cukup ketawa ini. Udah, Bi. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian edisi kali ini yang kita ulas apa tadi, Bi? Keris Sinom Robyong atau Kinom Robyong berpamor udan mas. Wis enane kan ngomong, ya kapan hari kan ngomong, Mas, itu keris dapurnya apa, anunya apa. Ya, kita sebut yang dominan gitu aja. Itu yang tadi saya ngomong keris udan mas juga bener, keris Sinom Robyong juga bener. Wis terserah sampean. Keris udan mas juga bener. Wis cukup. Semoga bisa dipahami apa yang kita sampaikan ya. Oke. Dan tentunya yang kita ulas edisi kali ini masih dari koleksi Arif Sangeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam cinta pusaka. Ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya lampahira kegahing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike mosi kahanan toheng nyawa ngemban jejibahan angu gemi jajeking pranatan kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan. Sang Hyang Surya kang sumunar amadangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani
kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tuladha kagem sesami. Norawike mosi kahanan tohing nyawa ngemban jejibahan angu gemi jejeking pranatan kagem